Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan taufik yang sampai malam hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Kita masih diberi taufik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, di antaranya salat maghrib berjamaah. Dan sembari menunggu datangnya waktu Isya, kita duduk sejenak untuk kita memperbaharui keimanan kita, yang menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan-ucapan emas dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang kita berharap semoga duduknya kita di tempat ini bisa mengangkat derajat kita, dihapuskannya dosa-dosa kita, dan dijadikan sebab bertambahnya keilmuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa insyaallah mulai pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Arba atau 4 kaidah. Ya, 4 kaidah yang berkaitan dengan syirik. Ya, maka pembahasan ini 4 kaidah berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Alasan kita kenapa kita kok pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau itu memiliki keistimewaan yang mungkin tidak didapati dari kitab-kitab ulama-ulama sekelas beliau yang lainnya. Di antara keistimewaannya adalah suhulatul ibarah. Kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh beliau mudah dipahami dengan bahasa Arab yang gampang. Bahkan orang yang baru belajar bahasa Arab saja itu ketika baca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa langsung memahaminya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaannya adalah kasratul fawaid atau al-qasirah, ringkas. Ya, kitab yang beliau karang itu ringkas. Dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian ucapan ulama. Bab berikutnya juga demikian, dalil Al-Quran, dalil hadis, dan ucapan ulama. Sedikit beliau menulis dari dirinya sendiri. Beliau hanya mengumpulkan dalil-dalil dan mengumpulkan ucapan para ulama. Dan yang ketiga, meskipun ringkas, namun banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Makanya kitab beliau kalau disyarah, ya dijabarkan oleh para ulama setelahnya, itu bisa berjilid-jilid, ya bisa tebel-tebel. Seperti kitab Tauhid itu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan 2 jilid misalnya. Ya. Selain Al-Qawaid Arba, kitab Tauhid, kitab beliau apa lagi yang diketahui? Al-Usul Tsalatsa, Kasyfus Syubhat, Al-Usul Sittah, ya, kitab Tauhid juga ada. Sittatul Mawadhi' Minas Sirah. Kemudian juga beliau punya As-Sirah Mukhtasar, As-Sirah An-Nabawiyah, ringkasan Sirah Nabawi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga Masail Al-Jahiliyah, yang di antara karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Masail Al-Jahiliyah. Kemudian juga di antara tulisan beliau ada Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid, dan juga Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Di sini disebutkan Al-Qawaid Arba, 4 kaidah tentang kesyirikan. Bukan berarti maknanya syirik itu cuma 4 ini saja. Akan tetapi 4 kaidah ini disebutkan karena yang terpentingnya, yang paling pentingnya. Padahal kesyirikan itu banyak kaidahnya. Itu bukan membatasi. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan,
ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan diri kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Ya, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ya, kemudian sihir, qatlun nafs, membunuh. Ya, kemudian riba, at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan peperangan. Ya, kemudian menuduh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik-baik sebagai pezina. Apakah dosa membinasakan cuma 7 saja? Atau lebih? Lebih. Tapi disebutkan 7 ini adalah untuk mewaspadainya, bukan membatasi. Nah, jamaah rahimahullah, sebelum kita sampaikan materi dari Al-Qawaidul Arba'ah, maka di pertemuan pertama ini kita sampaikan beberapa muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Muqaddimah yang pertama, kata Syekh, anna a'dhamal wajibat at-tauhid. Perlu diketahui bahwa kewajiban yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba itu adalah at-tauhid. Mengesahkan Allah dalam beribadah, menunggalkan Allah dalam beribadah. Itu kewajiban yang paling besar bagi seorang hamba. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berfirman misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan engkau beribadah kecuali hanya kepada Dia. Ini kewajiban yang terbesar. Disebutkan pertama kali oleh Allah. Baru birrul walidain. Ya, wa bil walidain ihsana. Baru kemudian birrul walidain. Kemudian juga dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah menyebutkan banyak larangan-larangan. Yang paling pertama kali disebutkan larangannya adalah syirik, lawan daripada tauhid. Allah mengatakan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian perkara-perkara yang Allah larang atas kalian. Yang pertama kali adalah jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesyirikan larangan pertama sebelum disebutkan zina, sebelum disebutkan membunuh, ya, sebelum disebutkan riba. Syirik adalah larangan yang pertama kali. Sebagaimana tauhid adalah kewajiban yang pertama. Bahkan yang lebih jelasnya lagi, ya bapak-bapak kalau misalnya punya mushaf Al-Quran, coba bapak-bapak buka mulai halaman pertama. Dan mulai halaman pertama surah Al-Fatihah, Anda tidak akan mendapati ada perintah di situ. Allah tidak memerintahkan apa-apa di situ. Coba ada yang tahu kan? Perintah apa yang Allah perintahkan kita di surat Al-Fatihah? Kita kini di kompon-kompon di surat Al-Fatihah. Ya ada kan? Disuruh apa kita dengan surat Al-Fatihah? Atau kita dilarang nggak? Dilarang sesuatu nggak di surat Al-Fatihah ini? Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Kemudian di ayat yang kedua, di lembar yang kedua, halaman kedua, masuk surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Lagi-lagi tidak ada perintah apapun dari Allah dalam halaman tersebut. Dan juga tidak ada larangan Allah kepada kita. Kita tidak dilarang apa-apa di sini. Lanjut ke halaman ketiga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai bawah lagi-lagi Anda tidak mendapati ada perintah apapun dari Allah di sini. Allah nggak nyuruh apa-apa di sini. Dan juga Allah tidak melarang apapun di situ. Nah, baru di lembar yang keempat, ya di halaman yang keempat, tepatnya di ayat yang ke-21. Di situ perintah pertama yang Allah perintahkan hambanya. Perintah apa? Disuruh apa kita? Enam. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, tauhid. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kalau ditanya perintah apa yang pertama kali di dalam Al-Quran, tauhid. Bukan perintah haji, bukan perintah jihad, bukan perintah sholat, tapi yang ditekankan pertama kali adalah ibadah-ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah saja. Demikian juga larangan pertama kali di dalam Al-Quran. Larangan pertama kali di dalam Al-Quran langsung setelah ayat tadi. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian tahu bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan apa ini? Tauhid. Syirik. Jadi perintah pertama adalah tauhid, larangan pertama adalah syirik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban yang paling wajib adalah tauhid dan larangan yang paling dilarang adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukadimah yang kedua, para ulama menjelaskan tentang definisi tauhid dengan berbagai macam definisinya. Tapi inti daripada tauhid itu adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi. Tauhid itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya dan menjadikan Allah sendirian, ijenan pada perkara-perkara yang memang itu khusus Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah? Artinya dalam perkara-perkara ini Allah harus ijenan, sendirian. Gak boleh ada yang masuk-masuk di situ. Hatta Rasulullah Muhammad SAW gak boleh masuk, gak boleh masuk situ. Harus steril, hanya Allah yang ada di masalah ini. Nah, itu masalah-masalah apa saja yang menjadi kekhususan Allah? Ibadah. Berarti istilah lainnya apa? Uluhiyah. Terus masalah apa lagi? Rububiyah dan al-asma wa sifat. Ini tiga ini menjadi kekhususan Allah. Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Allah harus sendirian dalam masalah ini. Gak boleh ada yang cawe-cawe ikut-ikut. Barang siapa yang mengikutkan makhluk ke dalamnya, berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Ya, karena tauhid artinya ifradullah, menjadikan Allah satu-satunya di situ. Dan kembali kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini materi sudah sering disampaikan ya. Ar-rububiyah diambil dari kata-kata Rabb. Ar-rububiyah diambil dari kata-kata Rabb. Rabb itu artinya meliputi pencipta, pemilik, yang pengatur, apa lagi? Pemelihara, yang penguasa, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan makna-makna lain dari rububiyah. Yaitu kita meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Kita menjadikan Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki, menguasai alam semesta. Ya, ini namanya tauhid rububiyah. Meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta. Nah, tapi garis besarnya Rabb itu ada tiga maknanya tadi. Rabb itu bisa bermakna Khaliq, pencipta. Rabb bisa bermakna Malik, pemilik. Rabb bisa bermakna Al-Mudabbir, yang pengatur, yang mengatur. Ya, Rabb itu kembali ke makna ini. Makanya dalam bahasa Arab itu seorang mengungkapkan dengan kata-kata Rabb itu bukan berarti dia mengaku Tuhan. Contoh misalnya, rumah dalam bahasa Arab
bahasa rumah? Baik. Ketika ada orang tanya, man rabbu hadzal bait? Siapa robnya rumah ini? Kemudian sampai yang jadi pemilik rumah bilang, ana rabbu hadzal bait. Aku adalah robnya rumah ini. Itu bukan berarti Anda ngaku jadi apa? Tuhan. Bukan berarti Anda ngaku jadi Tuhan ya. Tapi memang dalam bahasa Arab, rob itu digunakan sebagai pemilik. Aku adalah pemilik rob. Ya. Nah, maka barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memiliki menjadi penguasa selain Allah, dan ada yang mengatur selain Allah, berarti dia jatuh dalam perbuatan syirik. Karena Allah satu-satunya Rabb, tauhid. Dan sekarang muncul pertanyaan, bagaimana ungkapan sebagian orang yang mengatakan pencipta lampu adalah Thomas Alva Edison, pencipta telepon adalah Alexander Graham Bell? Apakah itu perbuatan syirik? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena itu cuma katanya tadi pencipta hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Lah kok kamu bilang pencipta lampu ada pencipta selain Allah, namanya Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell. Berarti kan ini tidak menyendirikan Allah. Padahal tadi kaidahnya apa? Allah harus Khusus. izinan sendirian. Nah kok Thomas Alva Edison membunuh? Hanya merangkai saja. Iya. Itu pencipta, tapi cuma ungkapan saja, bukan pencipta yang hakiki dia. Karena kalau pencipta yang hakiki itu adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Ya, menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Alam semesta ini sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Kemudian diadakan sama Allah. Nah itu namanya menciptakan. Kalau Thomas Alva Edison enggak. Dia gimana Bang? Merubah, merangkai, menyusun. Barang-barangnya sudah ada. Bukan dia yang mengadakan itu. Dia cuma merangkai saja. Penemu lah istilahnya. Maka bukan termasuk syirik. Itu cuma ungkapan sebagian orang saja, pencipta lampu. Ya, sama seperti dukun. Ya, istilah dukun itu apa? Harus syirik. Ada namanya dukun apa? Dukun pijat. Dukun pijat. Dukun bayi, dukun beranak. Dukun beranak. Ramalan. Apakah ramalan itu mesti syirik? Ya. Enggak ada ramalan apa? Cuaca. Ramalan cuaca. Ini nanti insya Allah akan ada pembahasan demikian. Kemudian di antara makna Rabb, pemilik, pemilik, penguasa, sing bau rekso. Bagaimana hukumnya ketika ada seorang punya tanah dan dia sebagai tuan tanah itu punya SHM, sertifikat hak milik atas nama dia. Padahal tauhidnya itu harus tidak ada yang punya kepemilikan kecuali Allah. Semua alam semesta ini milik Allah. Lah kok ada orang punya SHM ngaku ini milik saya? Masih pertanyaannya, syirik kan? Tidak. Kenapa tidak syirik? Berarti tangannya Allah itu. Jangan ngaku-ngaku di SHM. Kenapa kok tidak syirik? Kenapa? Kalau nggak ada. Karena sudah ada. Iya, tanahnya sudah ada. Cuman milik siapa? Tanah ini. Anda kalau punya SHM tadi, punya tanah SHM. Ketika Anda ditanya ini tanahnya siapa, Anda jawab gimana? Anda bilang tanah Allah, ini tanahnya Allah. Oh ya sudah mikir. Mikir ini jangan menguasai sendiri. Ini tanah Allah ini. Kalau Anda bilang ini tanah saya, wah berarti Anda nyanyi siapa? Nyanyi Allah. Dia bahasa syirik kan? Dan disebutkan kata para ulama bahwasanya kepemilikan yang hakiki itu milik Allah. Adapun makhluk memang diberi kepemilikan sama Allah, namun sifatnya temporer
itu pun juga bukan kepemilikan yang sempurna. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemilik malikal mulk, pemilik dari semua kepemilikan. Dan semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, apapun itu, bahkan diri kita juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau berikan kepemilikan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kepemilikan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Jadi ketika orang diberikan kepemilikan, itu dari Allah kepemilikannya, bukan dia yang memiliki secara asal. Ya kan? SHM di tanah ini, dulunya apa sejak awal milik kita? Tidak. Sebelumnya bukan milik kita, tapi menjadi milik kita. Nah, setelah menjadi milik kita, apakah itu permanen selama-lamanya jadi milik kita? Tidak. Nanti mungkin dijual, atau minimal dan pasti terjadi kita mati dan akan diberikan kepemilikannya kepada ahli waris. Tapi kalau kepemilikan Allah itu bukan kayak gitu. Kepemilikan Allah itu bukan, dulunya ini bukan milik Allah misalnya. Dulu ini miliknya iblis, terus habis itu diambil kepemilikannya sama Allah. Ada kayak gitu nggak? Nggak ada, semua milik Allah, ya, tanpa ada yang memiliki sebelumnya. Dan kepemilikan Allah permanen, itu miliknya dia selama-lamanya, tidak ada yang mengganggu-gugat. Terus perbedaannya juga, kita meskipun punya SHM, ya, kalau kendaraan punya PKB, kepemilikan kita itu nggak sempurna, jangan. Ya, kepemilikan kita nggak sempurna. Kita ini sebagai pemilik motor, harusnya kita ini adalah tuannya motor itu. Tapi ternyata motornya nggak mau nurut sama kita. Ada kita tuannya, tapi dia nggak mau nurut sama kita. Ya kan? Kalau mogok, bisa nggak kita suruh dia untuk nggak mogok? Nggak bisa, nggak nurut. Di starter nggak mau. Oh iya kan? Kalau memang itu milik kita secara sempurna, harusnya dia taat, tunduk dengan perintah kita. Apapun yang kita perintahkan, dia tunduk. Tapi ternyata enggak mau nurut. Terus didandani, ya sudah dibenerin, tetap nggak mau taat, nggak mau nurut. Padahal BPKB-nya atas nama kita. Rumah juga gitu. Milik kita rumah ini, hujan bocor. Kita perintahkan dia untuk tidak bocor, nggak nurut. Padahal kita pemiliknya. Beda sama Allah. Ya, Allah, kepemilikan Allah semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi, kalau Allah perintahkan dengan perintah, langit dan bumi tunduk patuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah pemilik yang sebenarnya. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir yang besar, dan Allah katakan dalam surah Hud, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i. Allah katakan kepada bumi, wahai bumi, keluarkan semua airmu. Wahai langit, turunkan semua hujanmu. Nurut gak langit sama bumi ya? Nurut. Nurut. Nah, itu baru kepemilikan yang hakiki. Kita kepemilikannya ini tak sempurna. Ya, meskipun punya SHM, meskipun punya apa? BPKB. Nah, dan kita berkaitan dengan rububiyah. Kemudian ada juga tadi disebutkan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah diambil dari kata-kata ilah. Kalau rububiyah diambil dari kata apa tadi? Rabb. Dan uluhiyah diambil dari kata-kata ilah. Ilah itu artinya ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Kalau itu melakukan ibadah, ibadahmu itu pakai nofuku. Nah itu, kau kasihkan siapa ibadahmu, kau persembahkan kepada siapa ibadahmu. Apa saja namanya ibadah? Banyak. Sholat, ibadah, puasa, ibadah, menyembelih, itu juga ibadah. Dan apa? Haji, ibadah, sedekah, doa, itu tawakal, ibadah. Nah itu semua ibadah tadi, konteks suku.
Kamu berikan kepada siapa? Nah, itu yang diberikan itulah namanya ilah, ma'bud. Kalau diberikan kepada berhala, berarti berhala itu disebut ilah. Kalau diberikan kepada pohon keramat, nah pohon keramat itu juga namanya ilah. Ada yang diberikan kepada sapi, kerbau. Ada nggak jalan? Ada mempersembahkan ibadah-ibadahnya kepada binatang. Maka binatang-binatang itu juga disebut ilah. Ada yang kepada kuburan-kuburan keramat, yang berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Nah, ini berarti dia menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai ilah. Ya, ilah, sesuatu yang diibadahi. Nah, tauhid uluhiyah yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Selain Allah tidak dia sembah, tidak dia ibadahi. Nah, inilah kandungan makna la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, yaitu tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu artinya menjadikannya sebagai satu-satunya. Konsekuensinya dia harus membuang yang lainnya. Contoh, di atas meja saya ada berapa benda? 4. Ya, ada 4 benda. Ketika saya mentauhidkan mikrofon, yakni menjadikan mikrofon sebagai satu-satunya benda yang ada di atas meja, maka otomatis saya harus melakukan apa? Membuang, menyingkirkan semua benda selainnya, sampai akhirnya dia jadi satu-satunya yang ada di atas meja. Maka demikian juga dengan ketika kita mentauhidkan Allah. Kalau kita mengaku mentauhidkan Allah, konsekuensinya harus membuang semua yang disembah selain Allah. Apapun itu, mau menyembah wali, kuburan, jin, pohon, batu, nyembah malaikat, itu harus disingkirkan semuanya. Sehingga hanya Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Nah, maka barang siapa yang menggabungkan sebagian ibadah diserahkan kepada Allah, sebagian lainnya kepada selain Allah, berarti dia berbuat syirik. Ya, berarti dia jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, tauhid rububiyah tadi yang kita bahas, ternyata tauhid rububiyah ini juga diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal GS, ya, Abu Jahal GS ini, mereka juga beriman bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Jadi sampai kalau tanya sama Abu Jahal, yang menciptakan sampean ini siapa? Abu Jahal ada di sini ya. Anda tanya kepada Abu Jahal, yang menciptakan kau ini siapa? Apa jawaban Abu Jahal? Allah. Allah. Ya, yang ngasih kau rezeki siapa? Allah, kata Abu Jahal. Yang ngasih kau kehidupan dan kematian siapa? Allah. Kalau ditanya rububiyah, pasti mereka jawabnya Allah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka menjawab Allah. Mereka tak mengatakan yang menciptakan kami adalah Lata dan Uzza. Mereka yakin Lata dan Uzza itu bukan pencipta. Lata dan Uzza bukan pemberi rezeki. Ya. Nah, meskipun mereka ini, yakni orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, meyakini rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, namun itu saja tidak menjadikan mereka sebagai mukmin. Mereka tetap divonis apa? Kafir. Musyrik, divonis kafir. Karena gak cukup cuma sekedar meyakini Allah sebagai Tuhan, gak cukup cuma sekedar meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb. Harus disempurnakan dengan tauhid apa tadi?
Uluhiyah. Uluhiyah. Ibadahmu itu loh konservatif kepada siapa? Nah di sini yang jadi masalahnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka beribadahnya bukan murni kepada Allah saja, tapi juga dipersembahkan kepada selain Allah. Hanya bercabang ibadahnya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Ini namanya syirik. Ini yang disebut dengan syirik. Karena syirik ini artinya bagi hasil. Pernah dengar istilah syirkan? Syirkan. Iya, di istilah-istilah perbankan. Atau kalau di Arab sana, di Saudi sana, PT itu disebut dengan syarikat, syirkan atau syarikat. Ada kongsi di situ. Ya, kerjasama. Misalnya saya kerjasama sama Anda, yuk kita bikin bisnis apa yuk? Ya, saya kerjasama sama Anda. Saya punya modal sekian, Anda punya modal sekian, ayo kita bikin bisnis. Ya, nanti ketika dapat untung, dapat laba, maka harus diapakan labanya ini? Dibagi. Ya, dibagi labanya. Kenapa dibagi? Karena sampean partnernya saya. Karena sampean adalah mitra saya dalam bisnis. Nah, Allah tegaskan bahwa Allah nggak punya mitra, Allah nggak punya partner. Ya, makanya Allah katakan la syarika lah. Qul hadhihi sabili qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Itu ditegaskan sama Allah. Allah nggak punya partner, nggak punya sekutu, nggak punya mitra. Jadi jangan dibagi ibadahmu. Sekian untuk Allah, sekian untuk selain Allah. Kan nggak punya, Allah nggak punya partner. 100% berikan ibadahmu semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tauhid al-uluhiyah, intisari dari kalimat la ilaha illallah ada pada tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma was sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-asma wa sifat maknanya adalah kita meyakini Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Allah itu punya nama-nama yang kita kenal dengan al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Ya. Dan Allah punya sifat-sifat juga. Bagaimana sih sifat Allah? Nama-nama Allah itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Sehingga tak boleh bagi kita untuk ngarang-ngarang nama untuk Allah sendiri dari dalam diri kita, nggak boleh. Harus dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Dan nama-nama Allah itu lebih dari 99, tidak terbatas 99 saja. Dan ada lebih nama-nama Allah. 99 ini kurang lebihnya yang diketahui sama kita. Yang tidak kita ketahui, artinya disimpan sama Allah, tidak diberitahukan, itu lebih banyak. Nah, nama-nama Allah ini fungsinya adalah untuk kita memanggil Allah. Namanya nama itu kegunaannya kayak apa? Kayak nyeluk, buat manggil. Misalnya Anda mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Alim, misalnya. Digunakan untuk memanggil, wahai Allah, wahai Rahman, wahai Rahim, gitu. Ya. Nah, sifat Allah itu juga sama seperti nama, hanya boleh kita tetapkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah, Allah itu tinggi di atas. Dan Allah itu berada di atas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, "Aamintum man fis sama' ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah tegas mengatakan dia beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya tinggi di atas. Allah juga memiliki sifat misalnya penyayang. Allah punya sifat mencintai. Allah punya sifat murka, marah. Ya, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan semuanya, namun tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Bukan cuma manusia toh, makhluk siapapun. Ya, karena sifat-sifat itu khusus memang untuk Allah. Yang tidak sama dengan sifat kita. Meskipun kita juga punya sifat cinta, kita juga punya sifat murka, marah, kita juga punya sifat ridho, ya kita juga punya sifat penyayang, rahmat, ada pada kita.